Rocky. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan Yesus. Kita katakan, Yesus besertaku. Semuanya angkat tangan ya. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Kita mau arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan lagu ini. Ku
Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami. Bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik
hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya, mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah, yuk adik-adik, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini sudah ada Joshua, ada Jojos, ada Lala, ada Nicole, ada Abang Noah, ada Refren, ada Kakak Elka, ada Abang Kenan, dan ada Kakak Samora. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya, adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng? Hai Joshua, sudah bangun? Keren Joshua, mantap. Oke. Adik hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana jempolnya, diangkat jempolnya. Ayo, yang kamera masih tertutup, coba dibuka. Kakak mau lihat wajahnya. Wajah gantengnya, wajah cantiknya. Mana? Yes, Jojos keren. Kakak Samora, jempolnya mana? Kakak Elka, mana jempolnya? Abang Kenan yang lagi. Nadia. Ya, Kakak Cecil dan Aldo, bisa dibuka kameranya. Kakak Cecil dan Aldo. Teman-temannya sih buka kamera nih. Ayo, Abang Noah mana Abang Noah? Abang Noah. Oke. Adik-adik, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke, kakak mau mulai firman Tuhan pagi ini. Oke. Adik-adik, kakak mau bertanya nih, minggu lalu kita sudah merayakan hari raya apa ya adik-adik ya? Boleh dibuka mic-nya, angkat tangan dibuka mic-nya. Siapa yang minggu kemarin kita merayakan apa ya? Hari raya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Paskah. Is, keren, Paskah. Hari raya Paskah. Arti Paskah itu apa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab? Ayo buka mic-nya yang bisa jawab. Hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan kematian, Bukan kematian, sayang. Kalau yang hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu hari raya apa? Ayo coba. Siapa yang bisa? Jumat Agung. Wes, mantap, keren. Betul sekali. Kalau yang kematian Yesus di salib itu hari raya hari Jumat Agung. Yesus wafat di salib. Nah, kalau Paskah artinya apa coba? Tadi masih salah. Siapa yang bisa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Mantap, keren Kakak Nicole. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tuh sebenarnya mau mengajarkan apa sih adik-adik sama adik-adik semua? Nah, yuk kita lihat. Tuhan Yesus mau mengajarkan yang ada di layar, adik-adik semua. Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang kasih. Nah, ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah,
Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan kasih. Nah, perlu adik-adik tahu. Kasih Tuhan Yesus itu tanpa pamrih. Pamrih itu apa sih, Kak? Pamrih itu syarat. Tapi contohnya, mama, aku sayang mami, tapi nanti beliin aku mainan ya, tapi nanti beliin aku jajan ya. Nah, itu masih kasih pakai pamrih, kasih pakai syarat, pakai tapi. Nah, tapi kasih Tuhan Yesus itu nggak ada tapi, nggak ada syarat. Aku mengasihi kamu semua anak-anakku. Aku rela mengorbankan diriku di kayu salib untuk kalian semua anak-anakku. Tuhan Yesus nggak minta es krim, Tuhan Yesus nggak minta mainan, nggak minta apa-apa. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Makanya dia mengajarkan kepada kita kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat. Nah, kasih tanpa pamrih yang Tuhan Yesus mau ajarkan itu apa sih? Seperti apa sih contoh-contohnya? Next kakak guys. Yuk, jadi kalau kalian mengasihi orang tua kalian adik-adik, tidak usah pakai syarat, tidak usah pakai tapi. Aku sayang mama deh, aku sayang papa, tapi nanti ajak aku jalan-jalan ke mall ya. No, tidak. Mengasihi orang tua kalian, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat. Begitu juga orang tua kalian mengasihi kalian. Nah, sekarang dari kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus mau apa sih di hidup adik-adik semua? Nah, kita lihat. Ada gambar nih, gambar siapa ini kira-kira ya? Sepertinya ini gambar Joshua ini. Ya, gambar Joshua dengan siapa ini ya? Oh, gambar Joshua dan kakak Lala nih sepertinya ya. Tuhan Yesus mau kita untuk belajar mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Contohnya apa sih, Kak? Seperti apa sih? Nah, seperti yang ada di gambar ini adik-adik. Dia saling berjabat tangan, saling bersalaman. Nah, Kakak Lala sedang menangis nih. Kenapa ya? Oh, kakak Lala menangis karena mainannya dirusak, misalnya oleh Joshua atau oleh Jojos. Nah, tapi boleh adik-adik menangis, boleh adik-adik kesal, tapi adik-adik harus belajar mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Tidak boleh dendam, tidak boleh marah terus-terusan berkelanjutan, tidak boleh menyimpan rasa kesal yang terus-terusan, tidak boleh. Karena Tuhan Yesus mau adik-adik belajar tentang kasihnya yaitu mengampuni orang lain. Aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Karena di situ sudah dicantumkan oleh Tuhan Yesus, kasih Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus sudah rela wafat di kayu salib mengampuni kita karena dia mengasihi kita. Oke, next ya kakak guys. Nah, seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Makanya adik-adik harus belajar mempunyai kasih yang tanpa syarat, kasih yang selalu mengampuni, kasih yang selalu memaafkan. Pasti deh adik-adik di sekolah itu ada aja teman yang mungkin iseng, teman yang mungkin jahil, teman yang mungkin bikin adik-adik kesal, tapi tetap Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap saling mengampuni, saling memaafkan seperti gambar tadi. Oke? Oke, next kakak guys. Nah, ini dia. Apalagi sih adik-adik yang Tuhan Yesus mau di hidup adik-adik? Nih dia ada gambarnya. Tuhan Yesus mau adik-adik untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama itu gimana sih, Kak? Nah, ada di sini gambarnya. Di sini kira-kira gambar pertama siapa itu ya yang sedang terjatuh ya? Siapa? Oh, Kakak Refren nih jatuh. Kakak Refrennya jatuh. Terus ada
Abang Noah yang bantu nolong. Ayo refresh, aku bantu kamu. Kamu jatuh, hati-hati ya, aku bantu kamu yuk. Ada yang sakit, ada yang luka. Nah, ini berbuat baik kepada sesama. Tidak memandang tempat dimanapun itu. Jadi kita harus saling berbuat baik. Orang yang membutuhkan bantuan, seperti contoh kakak referen misalnya, jatuh di gambar tersebut. Ayo kita kasih tangan, kita bangunkan dia, kita tanya. Ada yang perlu diobati, ada yang luka, atau mungkin kita bisa berikan air minum biar merasa lega, biar nggak nangis lagi. Nah, untuk gambar yang kedua, coba adik-adik lihat. Ini seperti siapa ya? Ini sepertinya kakak LK ini ya, kakak LK dan mama ya, kakak LK dan mama. Kalau adik-adik lihat misalnya, mama lagi di dapur nih, lagi bersih-bersih, lagi masak, cuci piring. Ah, aku mau berbuat baik sama mama. Apa ya? Mama, aku boleh nggak bantu untuk cuci piring, untuk lap-lap piring di dapur? Pasti mama kalian sangat suka, sangat senang, sangat happy. Karena apa? Adik-adik sudah mau berbuat baik sama orang tua kalian, sama mama. Membantu apa yang adik-adik bisa. Nah, itu berbuat baik. Apalagi sih? Misalnya mama sedang sibuk nih di dapur. Misalnya. Terus adik-adik ada yang punya adik seperti kakak Refren dan Jojos. Nah, ajak adiknya bermain bersama. Ibu nggak apa-apa, ibu di dapur aja dulu masak, melakukan aktivitas biar aku membantu ibu untuk mengajak adikku bermain, untuk membantu biar adikku nggak nangis, menghibur adik. Nah, itu juga salah satu perbuatan baik adik-adik kepada keluarga kalian. Nah, bisa adik-adik kira-kira di rumah kalau misalnya harus berbuat seperti itu untuk orang tua, untuk kakak adik, untuk teman-teman, bisa ya adik-adik ya. Oke, selain itu, apalagi di gambarnya kira-kira? Ini ada gambar adik-adik yang sedang ibadah roki di hari Minggu, ibadah sekolah Minggu di hari Minggu. Coba kita lihat. Nah, ini adik-adiknya semua manis-manis. Adik-adiknya semua taat. Nah, berbuat berbuat baik kepada sesama itu. Nah, salah satu contohnya di gambar ini. Kalau adik-adik berbuat baik, adik-adik saat mengikuti ibadah sekolah minggu, duduk yang manis, lipat tangannya, fokus matanya ke kakak sekolah minggu yang sedang mengajar, buka telinganya, hanya fokus kepada suara kakak sekolah minggu yang sedang mengajar. Nah, jadi kalau sedang sekolah minggu berlangsung, tidak boleh menengok ke temannya yang sedang main, sedang asik sendiri. Mungkin ada di antara adik-adik kecil kita yang masih masih kecil, masih mungkin belum bisa fokus. Nah, adik-adik yang sudah besar harus bisa menjadi contoh, harus fokus, harus berbuat baik, lipat tangan, fokus dengarkan, telinganya mendengarkan, matanya fokus, hatinya dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak terus kalau misalnya ada adik-adik kecil yang main, ikut adik kecilnya yang main. Itu kira-kira perbuatan baik atau tidak adik-adik? Kalau misalnya ada adik kecil nih di sekolah minggu, main merangkak, terus kakak-kakaknya ikut main sama adik-adiknya, itu kira-kira perbuatan baik atau enggak ya? Coba boleh kakak tanya, misalnya ke siapa ya? Ke kakak Lala, kakak Lala. Kakak Lala, kakak Lala mana ya? Kakak Lala, kira-kira kakak Lala kalau sedang sekolah minggu berlangsung di ibadah. Terus ada adik kecil nih lagi main-main karena usianya memang masih kecil belum bisa fokus. Nah, kakak Lala ikut nih adiknya main. Kira-kira itu perbuatan baik atau tidak ya adik ya kakak Lala?
Tidak Kakak baik. tidak. Kalau Berarti aku dibiarin, kalau aku biar. Kalau aku kasih biar. iya, betul sekali. Karena adiknya masih kecil, jadi biarkan dia. Jadi si kakak-kakak harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya di sekolah minggu. Good, kakak Lala, hebat. Betul kakak Reven? Berarti kakak Reven bisa ya menjadi contoh untuk adik-adiknya di sekolah minggu? Betul. Bisa kakak Reven? Betul Bisa. sekali, anak hebat. Keren sekali. Oke, berarti nanti kalau misalnya hari Minggu besok, mulai hari Minggu besok, saat adik-adik ikut ke kelas sekolah minggu, adik-adik harus bisa tertib, oke? Saat sikap doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata. Jangan tangan dilipat, tutup mata, mulutnya masih atau tangan dilipat, mulutnya diam, tapi matanya gini. Nah, kanan. Ih, si adik masih main. Kiri. Ih, si ini lagi colek-colek nih mau ngajak main. Nah, tidak boleh ya. Lipat tangan, tutup mata. Fokuskan hati kalian kepada Tuhan Yesus. Fokus pikiran kalian kepada Tuhan Yesus. Ingat, kakak-kakak harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Itu salah satu pesan Tuhan Yesus, berbuat baik kepada sesama. Sesama itu teman-teman, kakak adik, mama papa, kakak-kakak Rocky, semua yang ada di sekeliling kita. Bisa adik-adik? Semua bisa ya? Kira-kira semua bisa ya? Mana jempolnya yang bisa, mana jempolnya? Kakak Refren bisa? Kakak Lala tadi bisa hebat. Ih, Joshua keren hebat. Sudah kasih jempol. Mantap. Oke. Next, Kakak G. Selanjutnya. Tuhan Yesus mau apa lagi sih di hidup kita? Nah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, kita harus berbuat baik kepada semua orang, siapapun itu. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nih, kakak mau kasih contoh lagi. Adik-adik pernah nggak berbuat salah sama mama papa kalian? Ayo, pernah nggak berbuat salah sama mama papa kalian? Siapa nih kira-kira? Tadi ada Samora, mana Samora ya? Samora sayang, pernah berbuat salah nggak sama mami papi? Pernah nggak? Pernah. Dibuka dulu sayang mic-nya. Pernah. Salahnya apa kira-kira nih salahnya sama mami papi? Kira-kira salahnya apa ya? Kira-kira apa ya? Nggak taat kakak, nggak dengerin mami, nggak kerjain PR gitu misalnya ya. Tidak ngerjain PR kakak, nggak taat sama mami. Nah, tapi kakak yakin pasti Mami Samora selalu memaafkan Samora. Selalu mengampuni Samora. Betul nggak, Nak? Betul? Betul kan? Iya, betul sekali. Karena sebanyak apapun adik-adik melakukan kesalahan kepada orang tua kalian, kepada mama, kepada papa, mami, papi, pasti orang tua kalian selalu memberikan maaf, memberikan pengampunan untuk adik-adik. Betul, adik-adik? Orang tua kalian tidak akan pernah tidak mengampuni kalian, tidak memaafkan kalian. Nah, begitu juga Tuhan Yesus di hidup kalian. Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni dosa adik-adik, mengampuni kesalahan adik-adik. Sama seperti orang tua kalian, ayah ibu kalian, yang selalu memberikan kasih sayang ke adik-adik tanpa pamrih. Dan selalu memberikan pengampunan kepada adik-adik tanpa pamrih juga. Nah, makanya nanti setelah Rocky, peluk ya mama papanya, mami papinya, peluk mama papanya semua. Kak, bilang sama mama papanya, Mama, Papa, aku sayang mama papa, aku mengasihi mama papa. Aku berjanji mau jadi anak yang baik, mau taat, mau nurut, mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, besok minggunya juga ke kakak Rocky. Kakak Rocky, aku janji deh mau jadi anak yang taat, mau jadi anak yang tertib, karena itu pesan dari Tuhan
Tuhan Yesus kemarin saat di KJP Rocky. Oke adik-adik, bisa ya adik-adik hebat, adik-adik keren, adik-adik cantik dan ganteng. Oke, mari next selanjutnya kakak Ges. Nah, Tuhan Yesus mau juga adik-adik menjadi terang dan garam dunia. Nah, terang dan garam dunia apa sih Kak? Garam di dapur kali ya Kak? Bukan. Kalau garam di dapur itu garam untuk masak. Ya. Nah, terang dan garam itu gimana sih Kak? Nah, contohnya nih, adik-adik menjadi salah satu yang memberikan kasih di keluarga adik-adik. Misalnya, Papa pulang dari kerja nih. Mama juga nih pulang dari kerja. Oke, adik-adik di rumah, aku ambilin, mama papaku minum. Biar setidaknya dari luar rumah mama papa capek, mama papa mungkin pusing, mungkin mama papa udah ngantuk. Adik-adik datang, cek bawa air minum. Ma, ini minum dulu biar mama nggak haus, biar mama lega, biar mama bisa beristirahat sejenak. Pasti mama papa kalian, wah, pintar sekali anakku. Wah, hebat sekali. Nah, itu salah satu menjadi garam. Menjadi garam itu menjadi saluran kebahagiaan untuk sekeliling adik-adik semua. Contoh lagi misalnya, di sekolah nih Kak ada yang saling ngejek nih, ada yang saling berantem. Nah, adik-adik jangan ikutan ngejek, jangan ikutan berantem, tapi apa? Jadilah garam dan terang. Hei teman-teman, tidak boleh loh saling mengejek, tidak boleh loh saling berantem. Itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak suka. Yuk saling memaafkan, yuk saling mengampuni. Nah, itu contoh menjadi garam dan terang dunia. Jadi adik-adik bisa dimanapun adik-adik berada. Contohnya di sekolah minggu besok minggu ya. Kalau misalnya masih ada nih, coba mungkin besok hari minggu saat sekolah minggu. Ada yang masih ribut sendiri, ada yang masih usil sendiri, yang sudah besar malah ikutin adik-adiknya main. Nah, bisa ya adik-adik menjadi garam dan terang. Ayo kita berdoa yuk, ayo kita dengarkan kakak Rocky yuk. Nah, bisa ya kira-kira saling mengingatkan, saling berbuat baik, saling menyayangi, saling menjadi garam dan terang dimanapun berada. Bisa adik-adik, mana jempolnya yang bisa diangkat? Jempolnya yang bisa diangkat. Kakak Samara bisa? Iya. Kakak Amanda bisa? Joshua bisa nggak? Bisa ya. Joshua hebat loh. Kakak Refren jempolnya mana? Hebat. Jojos mana Jojos? Bisa Jojos? Iya. Kakak LK mana? Kakak LK yang lagi jalan-jalan mana kakak LK jempolnya? Iya. Oke. Next. Selanjutnya kakak. Menjadi garam dan terang dunia. Nah. Kakak punya ayat hafalan. Ayat hafalannya apa ya? Dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, betul kan Tuhan Yesus? Begitu besar kasih Tuhan Yesus sama adik-adik. Sama dengan kedua orang tua kalian. Begitu besar kasih kedua orang tua kalian sama adik-adik. Mereka menyayangi adik-adik. Mereka merawat adik-adik. Mengajarkan adik-adik hal yang baik. Mereka selalu mencukupkan kebutuhan adik-adik. Nah, berarti adik-adik janji nanti setelah KJP peluk ya mama papanya. Bilang, aku sayang mama, aku sayang papa. Terima kasih mama, terima kasih papa. Sudah selalu menyayangi aku tanpa syarat. Nah, itu kira-kira firman dari kakak. Semoga besok mulai hari ini dan seterusnya adik-adik selalu menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang taat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Oke?
Yuk kakak mau berdoa untuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini atas firman yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah sampaikan untuk adik-adik yang manis ini. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu mengerti akan kasih Tuhan, untuk selalu belajar menjadi garam dan terang. Kalian mengucapkan haleluya. Amin. Silakan Kakak Yes. Oke, wah luar biasa, mantap. Terima kasih untuk firmannya yang sudah di-sharingkan oleh Kak Yovita. Oke, habis ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Kita habis ini doa tutup atau apa ya? Ada apa ya habis ini? Boleh ada yang jawab salah satu? Ada apa Apa Zamora? ya? Apa Saya Irin? Apa Joshua? ya. Quiz. Wah, iya. Quiz. Coba mana reactionnya yang semangat mau kuis? Ayo, mana reactionnya yang mau kuis? Coba mana nih kakak lihat. Siapa yang sudah semangat buat kuis nih? Wah, Siapa yang udah semangat? mantap. Oke, sebelum mulai Wis, kuis, kakak share dulu nama-namanya. Coba dilihat. Semua Ayo. namanya udah pada ada di sini belum nama-namanya? Coba Ya. dilihat. Ada Nicole di kelompok 1, Refren, Kenan, Joshua, Cecil, Lala. Di kelompok 2 ada Elka, Zamora, Noah, Aldo, Josayah. Ada yang belum disebut namanya? Oke, udah aman ya? Udah siap ya? Oke, silahkan Kakak Manda yang akan memandu baca pertanyaan. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah Shalom Kak. mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, shalom. Kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Jovita. Saatnya kita mau ngadain quiz. Pertanyaan pertama, apa arti kasih Paskah? Satu, bermain sepuasnya. Dua, kasih yang ditunjukkan Yesus Tuhan mati di kayu salib. Tiga, membeli banyak hadiah. Empat, libur sekolah. Ayo. Refren, Nicole, dan Lala. Oke. Referen dulu boleh. Referen jawabannya apa? Nomor dua. Kakak Nicole jawabannya berapa? 2. Kakak Lala jawabannya berapa? Nomor 2. 2. Nomor 2. Oke. Teng teng teng. Jawabannya benar apa ya? Nomor 2. Benar. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 untuk kelompok B. Pertanyaannya, siapa yang menunjukkan kasih paling besar saat Paskah? Yang pertama Petrus, kedua Yesus, ketiga Musa, atau keempat Yohanes. Elka, Jojos, dan Samora. Oke, Kakak Elka dulu yang pertama. Jawabannya Kakak Elka Nomor 2, Kak. nomor 2. Jojos, jawabannya apa? 2. 2. Kakak Zamora Nomor 2. nomor 2. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, benar. Jawabannya adalah Yesus, nomor 2. Yang ketiga, kita balik lagi ke Nicole, Friend, Kenan, Joshua, Sisela. Pertanyaan nomor 3, mengapa Yesus mati di kayu salib? Yang pertama, karena ingin pergi ke surga lebih cepat. Kedua, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita dan mengampuni dosa. Ketiga, karena tidak punya rumah. Keempat, supaya bisa tidur panjang. Kenan, Refren, dan Nicole. Kenan, jawabannya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, Kak. Iya, Nomor Kakak 2. Oke. Refren. Kakak Refren, jawabannya 2. 2. Iya, Kakak Nicole. 2 juga. Oke, kita lihat jawabannya.
Oke, benar nomor 2. Yang keempat, untuk kelompok kelompok 2. Apa yang terjadi pada hari Paskah? Ja- eh, A. 1. Yesus lahir. 2. Yesus memberi makan 5.000 orang. 3. Yesus bangkit dari kematian. Atau 4. Yesus berjalan di atas air. Samora, Elka, Jojos. Oke, Zamora dulu. Kakak Zamora jawabannya apa? Nomor 3, Yesus bangkit dari kematian. Oke, Kakak Elka jawabannya Nomor 2, Kak. nomor 2. Jojos. 5. Hah? 3. Ah, 5. Gak ada 5. nomor 5. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jojos jawabannya apa? 3. 3. Oke, 3 Oke. kakak. Mantap. Oke, kita lihat. Iya, benar. Nomor 3. Yang ke kelompok 4. Kelompok 1. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih Kristus? Pertama, marah kalau mainan rusak. Kedua, membantu teman yang sedih. Ketiga, beri teriak di rumah. Keempat, menyimpan semua mainan untuk diri sendiri. Ayo. Nicole, Oke. Kenan, Refren. Eh, apa ke Nicole jawabannya? 2. Kakak Kenan jawabannya berapa? Abang Kenan, mic-nya Nomor mana? berapa? Abang Kenan. Kenan, mic-nya. Mainnya mati Nomor ya. 2, Kak. Nomor 2 Nomor 2. Nah, kakak Refren, ayo dibuka mic-nya Kakak sayang. Refren jawabannya Teman yang sedih. nomor 2 juga. Ya, nomor 2. Nomor Oke, 2 kita itu lihat ya. jawabannya. Oke. Oke, benar jawabannya. Yang nomor 2. Ayo kita balik lagi ke kelompok 2. Siapa yang pertama kali melihat Yesus setelah dia bangkit? A. Maria Magdalena. Nomor 2. Nomor 2 Nuh. 3. Paulus. Atau 4. Abraham. Ayo. Zamora, Josiah, Samora, Josia, dan kakak Ken. Elka. Oh ya, kakak Elka. Samora, sayang. Zamora, 1, Maria Magdalena. Maria Magdalena Bukan Maria nomor 1. Mercedes ya? Bukan Maria Mercedes. Oke. Yuk, kakak Josia, adik Kakak Josia. Jos, jawabannya berapa? Nomor berapa? Nomor 1, Jos. 2, 3, 4, 5 atau apa? lagi. 1. Oke, Josia jawabnya 1, Kak. Ya, 1. Oke, Kakak Elka kakak Elka. jawabannya. Nomor 1, Kak. Oke, 1. Nomor Kita lihat. 1. Oke, Oke. benar. Maria Magdalena jawabannya. Pertanyaan Mantap. selanjutnya nomor 7 untuk kelompok 1. Apa yang Yesus ajarkan tentang kasih? Yang pertama, 1. Hanya sayangi teman dekat. 2. Kasihi semua orang, bahkan musuh kita. Ketiga, tidak perlu berbagi. Keempat, kasih hanya untuk orang kaya. Ayo. Waduh, Kakak Refren Refren, Nicole, dan Abang Kenan. Ya, Lala kurang cepat, Nak. Kenan. Kurang cepatnya. Refren. Kakak Refren jawabannya apa, Kakak Refren? 2. Nomor 2. Abang Kenan jawabannya berapa? Atau kita oper dulu ke Kakak Nicole. Biar Kakak Nicole yang jawab. Kakak Nicole. Ayo Kakak Nicole jawabannya apa? Nomor 1, 2, atau 3, atau 4? 2. 2. Oh, di 2. Nah, Oke. sekarang Abang Kenan, nomor berapa Abang Kenan? Nggak dengar ya.
Oke, boleh digantikan Kakak Lala. Kakak Lala tadi Oke, angkat Kakak tangan. Lala. Mana Kakak Lala? Kakak Lala jawabannya apa, Kakak Lala? Kakak Lala jawabannya berapa Kakak Lala? Kakak Nomor Lala. 2. 2, oke. Nomor Kita 2 lihat Kak. hasilnya. Oke. Oke, benar. Nomor 2 jawabannya. Yang selanjutnya untuk kelompok 2, itu pertanyaannya, mengapa Paskah disebut hari raya penuh sukacita? Se- Satu, karena banyak makanan. Dua, karena Yesus bangkit dan hidup. Tiga, karena bisa bermain seharian. Empat, karena semua orang libur. Jojo, Zamora, satu lagi. Ayo, satu lagi siapa nih? Mau jawab? Satu lagi siapa? Jojos, ayo. Oke, Jojos apa Jos? Ya, Jojos jawabannya apa, 2. Jos? 2. Dua. Kakak Samora? Abang Zamora, Nomor 2. dua. 2. Satu lagi. Oke. Satu lagi siapa yang mau jawab? Satu lagi, siapa yang mau jawab? Ada? Ada yang mau Oke, jawab? tidak ada. Next, Oke, Kak. Lanjut. next. Kita Jawabannya balik apa? lagi ke... Oh, iya benar. Jawabannya nomor 2. Nomor Balik lagi 2. ke Oke. pertanyaan ke-9 untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan saat Paskah untuk menunjukkan kasih? Pertama, berbagi makanan dengan teman. Kedua, makan sendiri diam-diam. Ketiga, mengambil mainan orang lain. Keempat, tidur seharian. Ayo, siapa dulu yang angkat raise hand? Refren, Lala, Nicole. Oke, Berbagi makanan dengan teman. nomor 1 referen. Referen nomor 1 jawabannya. Keren, Ayo kakak keren, Lala, keren. tolong Lala, kakak info. Lala. Ya, udah, ayo. Oke, jawabannya apa kakak Nomor Lala? 1. Nomor Berbagi 1. makanan Nomor dengan 1. teman. Oke, Oke, kakak kakak Nicole, Nicole. jawabannya apa kakak Nicole? Nomor 1. Nomor 1 juga. Oke, Oke, kita lihat dulu kita lihat jawabannya hasilnya. apa. Benar, nomor Jeng. 1, berbagi makanan dengan teman. Pertanyaan Yeay. terakhir untuk kelompok 2. Apa pesan utama dari Paskah? 1, bekerja keras. 2, membaca banyak buku. Ketiga, kasih dan pengampunan dari Yesus. Atau keempat, menang dalam lomba. Ayo, oke. Kakak Elka, Zosia, sama Zamora. Kakak Elka dulu jawabannya apa, Kakak Elka? Nomor 3, Kak. Nomor 3. Nomor 3. Oke, Jojos, Jojos, jawabannya Josia. apa, Jojos? 3. Nomor 3. 3. Oke. Zamora, Kakak Kakak Samora. Zamora. Nomor 3. Oke, kita lihat jawabannya. 3. Oke. Kita Ya, lihat. benar. Oke. Jadi poin hari ini, Ya sudah Sebentar kakak-kakak, tadi. kakak-kakak. Iya. Ternyata poin tertingginya ada 4 orang. Setelah kakak Grace hitung, wah ada 4 orang, Wih, Kak. ada 4 orang keren. saja. Jadi masing-masing kelompok ada dua-dua orang. Siapa ya? Siapa, Siap-siap. Kak? Siapa kira-kira? Selamat untuk yeay, keempat orang ini. Adik-adik yang luar biasa hari ini poinnya tertinggi. Ada Wih, Nicole, keren Kevin, hebat. Gamora, dan Josaya. Yeay. Terus saya. Wih, keren hebat sekali. Yeay. Yeay. Nah, minggu lalu ada yang ingat nggak? Kalau hari ini Kakak Grace ada punya pengumuman lagi loh. Ada yang ingat nggak pengumuman apa ya? Apa Apa kira-kira? ya, Kak? pengumuman ikut KGP. Iya, nama-nama adik-adik Rocky yang sering hadir di KJP Rocky selama bulan April. Siap-siap ya, kita mau kasih reaction. Siapa nih yang paling rajin hadir tanpa absen?
Jeng 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 Ya, jeng. meskipun aku agak terlambat. Siapa kira-kira ya? Ada Elka, Wow. Noah, Kenan, Nicole, dan Refrain. Yeay. Oke, mana reaction-reactionnya nih? Wow. Yeay, selamat ya untuk Elka, Noah, Kenan, Nicole, dan Refrain. Untuk teman-teman yang lain, tetap semangat ya untuk terus hadir setiap hari Sabtu di KJP Rocky bulan Mei ini. Oke, Oke. kita ada satu lagi Nanti pengumuman. Apa nih? KGP Rocky tiap hari Sabtu jam 6 pagi. Ya, Zoom. Ayo teman-teman semua yang di bawah usia 12 tahun, ikuti KGP Rocky ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Nah, itu dia. Jangan lupa Sabtu depan ikut lagi ya KJP Rocky. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih, teman. Bye-bye. Bye. 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 Bye.